Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini temanya adalah tentang ansietas ya, atau kecemasan. Tepatnya temanya adalah tentang 9 gejala anxiety disorder yang mengganggu. Kita semua pasti pernah mengalami kecemasan beberapa kali dalam hidup ya. Faktanya, kecemasan adalah respon yang sangat normal terhadap kehidupan yang penuh tekanan ya, seperti pindah rumah, pindah sekolah, ketika kita kehilangan pekerjaan atau memiliki masalah keuangan ya. Tetapi ketika gejala kecemasan yang muncul itu malah menjadi lebih parah daripada kejadian yang memicunya dan mulai mengganggu hidup kita, ini bisa menjadi tanda serius adanya anxiety disorder ya. Ketika Anda cemas, bagian dari sistem saraf simpatik menjadi sangat aktif. Kondisi ini memicu serangkaian efek ke seluruh tubuh, seperti detak jantung yang cepat, telapak tangan yang berkeringat, tangan gemetar atau tremor, dan mulut kering, dan lain sebagainya ya. Gejala-gejala tersebut terjadi karena otak menganggap kecemasan yang kita rasakan ini sama dengan ketika kita menganggap adanya bahaya muncul. Oleh karena itulah, tubuh kita bereaksi terhadap ancaman tersebut dengan memunculkan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sebenarnya apa sih gejala-gejala atau tanda ya kita itu sedang mengalami ansietas disorder? Yang pertama, kekhawatiran yang berlebihan. Gejala yang paling umum dari gangguan kecemasan adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang terkait dengan gangguan kecemasan umumnya responnya itu tidak sebanding dengan peristiwa yang menyebabkannya. Dan bahkan kecemasan atau kekhawatiran yang muncul itu terjadi sebagai tanggapan terhadap situasi normal sehari-hari. Untuk menganggapnya sebagai tanda gangguan kecemasan, kekhawatiran itu harus terjadi hampir setiap hari selama setidaknya 6 bulan dan sulit kamu kendalikan ya, itu baru namanya ansietas disorder. Kekhawatiran juga bisa parah dan mengganggu sehingga menyebabkan sulit berkonsentrasi dan susah menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Jadi ketika tanda itu muncul, disitulah kamu harus sadar bahwa kemungkinan yang kamu derita adalah anxiety disorder tadi ya. Yang kedua, merasa gelisah. Gelisah adalah gejala lain dari kecemasan, terutama terjadi pada anak-anak dan remaja. Ketika mengalami kegelisahan, biasanya seseorang akan tampak cemas atau merasa tidak nyaman untuk melakukan suatu tugas atau kegiatan. Suatu penelitian pada 128 anak yang didiagnosis dengan anxiety disorder menemukan bahwa 74% diantaranya melaporkan kegelisahan ini sebagai salah satu gejala kecemasan yang mereka alami. Walaupun kegelisahan tidak terjadi pada semua orang dengan kecemasan ya, ini adalah salah satu ciri khusus yang biasa dokter cari saat membuat diagnosis. Jadi jika Anda mengalami kegelisahan selama lebih dari 6 bulan, itu mungkin tanda Anda mengalami gangguan kecemasan ya. Yang ketiga, kelelahan. Tubuh menjadi mudah lelah adalah gejala lain dari gangguan kecemasan. Gejala ini bisa mengejutkan untuk sebagian orang karena kecemasan biasanya terkait dengan perilaku hiperaktif atau bergairah malahan ya. Namun ternyata untuk sebagian orang kelelahan dapat mengikuti kecemasan. Jadi bila kamu merasakan kelemahan yang sepertinya tidak kunjung hilang walaupun sudah berobat, mungkin permasalahannya adalah pada ansietas yang kamu derita. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Kebanyakan orang dengan kecemasan telah mengalami kesulitan berkonsentrasi. Ini berdasarkan satu penelitian pada 157 anak-anak dan remaja dengan gangguan kecemasan menemukan bahwa lebih dari 2/3 dari anak-anak tersebut mengalami kesulitan konsentrasi saat gangguan kecemasan itu mereka derita. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kecemasan dapat mengganggu memori kerja, sejenis memori yang berfungsi menyimpan informasi dalam jangka waktu pendek. Inilah yang menyebabkan seseorang yang sedang mengalami gangguan kecemasan cenderung menunjukkan penurunan dramatis dalam kinerja yang biasanya dialami selama mengalami kecemasan tersebut.
Gejala yang kelima, mudah marah. Kebanyakan orang dengan gangguan kecemasan juga mengalami iritabilitas atau frustasi atau kemarahan yang berlebihan. Orang dengan gangguan kecemasan merasa sangat mudah tersinggung selama mengalami gangguan kecemasan yang mereka derita. Bahkan orang dewasa muda dan setengah baya dengan gangguan kecemasan ini 2 kali lebih mudah marah dibandingkan pada anak-anaknya. Jadi jika kamu mengenal anggota keluarga atau rekan kerjamu tiba-tiba berubah watak menjadi seorang yang pemarah, mungkin memang dia sedang mengalami masalah yang menyebabkan ansietas ini ya. Yang keenam, adanya ketegangan otot. Mengalami ketegangan otot dalam jangka lebih dari seminggu adalah gejala anxiety disorder lainnya yang sering terjadi. Sementara otot-otot yang tegang mungkin sudah biasa terjadi seperti saat latihan fisik ya yang tiba-tiba, tetapi tidak tahu alasan mengapa ini terkait juga dengan kecemasan. Mungkin ini terkait dengan hormonal dari tubuh orang yang mengalami kecemasan ya. Ada kemungkinan ketegangan otot meningkatkan perasaan cemas, tetapi mungkin juga kecemasan memicu ketegangan otot yang meningkat. Atau ada faktor ketiga yang menyebabkan keduanya, misalnya medis begitu ya. Yang ketujuh, serangan panik. Salah satu jenis anxiety disorder terkadang terkait dengan serangan panik yang berulang. Ini menghasilkan sensasi ketakutan yang intens dan luar biasa yang dapat menguras energi ketika panic attack itu muncul. Ketakutan yang ekstrim ini biasanya disertai dengan detak jantung yang cepat, berkeringat, gemetar, sesak nafas, dada sesak, mual, takut, dan lain sebagainya ya, karena rilis dari adrenalin ya. Dan ketika serangan panik ini muncul agak susah untuk dikendalikan ya. Gejala yang ke-8, menghindari interaksi sosial. Seseorang mungkin menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan sosial jika dia mengalami kondisi seperti berikut. Merasa cemas atau takut tentang situasi sosial di kemudian hari dalam rentang waktu yang agak lama. Khawatir dia mungkin dinilai atau diperhatikan oleh orang lain. Menghindari acara-acara sosial tertentu karena cemas atau takut menjadi malu dan dipermalukan di depan orang lain. Orang dengan kecemasan sosial mungkin sangat pemalu dan pendiam dalam kelompok atau saat bertemu orang yang baru. Meskipun mungkin tidak tampak tertekan di luarnya, tetapi di dalam hatinya dia merasakan ketakutan dan kecemasan yang ekstrim. Sikap menyendiri ini terkadang membuat orang dengan kecemasan sosial tampak sombong dan angkuh. Tetapi sebenarnya gangguan ini terkait dengan harga diri yang rendah, kritik diri yang tinggi, dan kemungkinan adanya depresi yang dia derita ya. Jadi jangan dihakimi ya. Yang ke-9, sulit tidur. Gangguan tidur yang muncul adalah salah satu gejala umum dari gangguan kecemasan ya. Bangun di tengah malam, kemudian sulit tidur kembali, atau memang sulit tidur merupakan 2 masalah yang paling sering terjadi. Sering mengalami insomnia bahkan terkait dengan tumbuhnya kecenderungan untuk mengalami kecemasan di kemudian hari. Sementara insomnia dan kecemasan sangat terkait, tetapi tidak jelas apakah insomnianya yang memicu kecemasan atau sebaliknya. Namun, insomnia itu memang lebih sering muncul pada orang yang mengalami anxiety disorder ya. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi adalah gejala-gejala yang sangat berkaitan erat dengan gangguan kecemasan. Lalu, adakah cara-cara yang bisa kita pergunakan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Baiklah, saya akan coba sampaikan cara mengurangi gejala anxiety disorder secara alami dahulu ya. Ada banyak perubahan gaya hidup sederhana yang bisa kita lakukan di rumah untuk membantu mengurangi kecemasan lebih jauh ya. Berikut ini cara-cara merawat anxiety di dalam rumah kita sendiri, yaitu olahraga. Rutin berolahraga dalam seminggu dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan.
Jika Anda biasanya tidak banyak bergerak, cobalah memulai beberapa aktivitas dan rutin melakukan olahraga. Menghindari alkohol dan obat-obatan. Minum minuman beralkohol atau mengkonsumsi obat-obatan dapat menyebabkan atau meningkatkan kecemasan. Jika kamu merasa sulit untuk berhenti, temuilah dokter atau mencari bantuan dari keluarga atau temannya. Berhentilah merokok dan mengurangi minuman berkafein. Nikotin dalam rokok dan minuman berkafein seperti kopi, teh, dan minuman berenergi bisa memperburuk kecemasan, jadi hindari dahulu ya. Berikutnya, melakukan teknik relaksasi atau yoga dan mengontrol stres atau meditasi ya. Melakukan meditasi, mempraktikkan teknik visualisasi, dan melakukan yoga semuanya bisa meningkatkan ketenangan dan mengurangi kecemasan ya. Patut untuk dicoba. Berikutnya, tidurlah yang cukup. Kurang tidur bisa meningkatkan perasaan gelisah dan cemas. Jika Anda mengalami kesulitan untuk tidur, sebaiknya kamu segera temui dokter atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat ya. Berikutnya, menjaga pola makan yang sehat, mengkonsumsi banyak-banyak buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein. Makanan-makanan yang sehat dan bergizi ini membantu Anda tetap bugar ya. Ingat, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Oke, demikianlah video kali ini yang membahas tentang ansietas atau gangguan kecemasan ya. Jangan lupa untuk ketik komentarmu di kolom komentar sebagai reply atau masukan kepada channel ini ya. Dan mohon kebaikan hatinya untuk mendukung kami dengan ketik tombol subscribe, like, ataupun share-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.